Dan pertanyaan kali ini yang akan aku bahas adalah, Kak, apakah visualisasi yang kita lakukan itu hasilnya benar-benar menjadi nyata atau hanya ada di pikiran kita aja? Atau pertanyaan yang mirip-mirip seperti, nyata nggak sih visualisasi yang kita lakukan? Kekuatan pikiran itu benar-benar nyata nggak sih? Setelah kita menggambarkan keinginan kita atau impian kita atau barang yang kita inginkan itu di pikiran kita, oh gini loh alam semesta, Tuhan ini loh yang aku mau, barang ini aku mau, itu kita ciptakan di pikiran kita. Dan pikiran kita itu akan mengirimkan sinyal ke alam semesta. Hai semuanya, nama aku Ira Nonandale. Terima kasih bagi kalian yang sudah mau mampir ke channel ini. Tahukah kalian bahwa sebenarnya tidak ada yang namanya kebetulan? Jika kamu menemukan video ini, itu berarti kita sedang berada dalam jalinan jodoh. Percayalah, Tuhanlah yang menuntun kamu untuk menemukan video ini. Nah, apa kabar kalian semuanya? Aku harap segala impian kalian, segala cita-cita kalian bisa kalian dapatkan, bisa terwujud, dan kalian tetap bersemangat, tetap berbahagia dalam mengejar mimpi-mimpi kita. Dan di video kali ini aku akan bahas pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah kalian tinggalkan di kolom komentar, baik melalui YouTube, Instagram maupun Facebook aku. Dan pertanyaan kali ini yang akan aku bahas adalah, Kak, apakah visualisasi yang kita lakukan itu hasilnya benar-benar menjadi nyata atau hanya ada di pikiran kita aja? Atau pertanyaan yang mirip-mirip seperti, nyata nggak sih visualisasi yang kita lakukan? Kekuatan pikiran itu benar-benar nyata nggak sih? Oke teman-teman, sejujurnya aku bingung gitu. Aku bingungnya bukan karena apa, tapi bingungnya maksud pertanyaan kamu tuh kemana gitu. Tapi aku akan mencoba sekeras mungkin gitu, berusaha sekeras mungkin bagaimana membantu kamu untuk menemukan jawaban atas pertanyaan kamu itu. Jadi gini, sebelum aku menjawab, kamu harus paham dulu apa itu kekuatan pikiran. Pikiran kita itu memiliki kekuatan yang sangat amat dahsyat. Pikiran kita itu adalah magnet yang mampu menarik segala sesuatu di alam semesta untuk diwujudkan menjadi nyata, sekalipun hanya ada di pikiran kita. Yang tadinya kosong, kita bisa mengisi kekosongan itu hanya dengan menggunakan pikiran kita. Karena Tuhan memberikan kita pikiran dengan kekuatannya untuk mengisi sesuatu yang ada di dunia ini. Lebih tepatnya mengisi hidup kita. Karena dari awal memang kita nggak punya. Dan Tuhan memberikan pikiran kita untuk berpikir, untuk mencari, untuk menemukan, untuk mendapatkan apa yang tidak kita punya. Nah, Tuhan menganugerahkan manusia pikiran itu seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita bisa menarik energi dari alam semesta untuk diwujudkan menjadi nyata, yaitu dengan visualisasi. Visualisasi yang kita lakukan itu adalah dengan menggambarkan apa yang kita inginkan itu di pikiran. Setelah kita menggambarkan keinginan kita atau impian kita atau barang yang kita inginkan itu di pikiran kita, oh gini loh alam semesta, Tuhan ini loh yang aku mau, barang ini aku mau, itu kita ciptakan di pikiran kita. Dan pikiran kita itu akan mengirimkan sinyal ke alam semesta, supaya alam semesta itu akan menarik untuk segala sesuatu yang entah gimana caranya, alam semesta kita itu akan berusaha mencari
barang yang kita inginkan, berusaha menepati, berusaha mewujudkan impian-impian kita. Dari visualisasi kita itulah maka pikiran kita dapat mengirimkan sinyal, mengirimkan ini loh Tuhan, ini loh yang aku mau, sehingga alam semesta pun akan bekerja untuk mengisi impian kita itu. Nah, mungkin ada beberapa orang akan berkomentar kayak gini, Kak, aku gak setuju. Aku pernah loh mendapatkan sesuatu tanpa visualisasi gitu. Gak semuanya harus dengan visualisasi. Oke, jadi gini. Sebenarnya kalau memang misalkan kamu mendapatkan sesuatu sekarang dan kamu mengklaim bahwa kamu mendapatkan barang itu bukan karena hasil visualisasi, tapi memang udah ada gitu aja. Gini aku kasih tahu, sebenarnya nggak ada yang namanya kebetulan di dunia ini. Apa yang terjadi hari ini itu semuanya adalah hasil dari pemikiran kemarin-kemarin. Mungkin tanpa kamu sadari ketika kamu kecil, mungkin kamu pernah berhayal akan barang ini ketika kamu masih kecil ya. Dan kamu pernah secara tidak sengaja menggambarkannya di pikiran kamu tanpa kamu sadari. Dan biasanya alam semesta itu tidak langsung akan memberikan sesuatu pada kita. Semuanya butuh proses. Dan mungkin saja apa yang kamu gambarkan ketika kamu kecil dulu, atau mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu baru bisa terwujudnya sekarang. Sehingga beberapa orang mengatakan bahwa aku nggak visualisasi tapi bisa mendapatkan barang itu. Percaya deh, enggak. Kalau aku sih mungkin orang itu nggak menyadari kalau sebenarnya dia udah ngevisualisasiin barang yang dia inginkan itu, atau sesuatu atau peristiwa yang dia inginkan itu. Dia nggak menyadari karena udah terbiasa sering berhayal gitu. Jadi dia mengklaim bahwa dia mendapatkan sesuatu tersebut tanpa visualisasi. Jadi ini aku kasih tahu ya, alam semesta itu nggak pernah berbohong. Apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Kita tanam jagung pasti tumbuhnya jagung. Kita tumbuh padi, tanam padi pasti tumbuhnya padi. Jadi apa yang kita tanam di pikiran kita, apa yang kita visualisasikan di pikiran kita pasti terjadi. Kalau ada yang mengklaim dan mengatakan bahwa aku udah berhayal bertahun-tahun, aku udah bervisualisasi bertahun-tahun, berafirmasi bertahun-tahun, nggak pernah terwujud. Jadi jangan percaya gitu sama kekuatan pikiran bawah sadar. Nah, orang-orang yang berpikir begitu itu memberikan energi yang negatif, karena sebenarnya dia nggak sadar. Butuh proses, butuh waktu, tergantung seberapa jelas visualisasi kita gitu. Seberapa kita merelakan, seberapa kita berusaha mengalir pada kejadian yang sedang terjadi dalam hidup kita. Dan ya, marilah kita bergaul pada orang-orang yang memiliki energi positif, yang selalu memberikan nasihat, selalu mempercayai sesuatu dengan segenap hati. Usahakan jangan sedikit-sedikit mengkritisi sesuatu, karena kalau kamu suka mengkritisi sesuatu, lebih banyak mengkritisi, maka pikiran sadar kamu sebenarnya lebih mendominasi kamu ketimbang pikiran bawah sadar kamu. Termasuk jika kamu mempercayai bahwa visualisasi kamu pasti terwujud, sebenarnya pikiran bawah sadar kamu itu lebih besar mendominasi pikiran kamu ketimbang pikiran sadar kamu. Ketika kamu sudah bisa mempercayai sesuatu yang tidak masuk akal, itu berarti pikiran bawah sadar kamu sudah mendominasi pikiran kamu dan hidup kamu. Ya, itu dia saja pendapat aku. Sekali lagi, ini pendapat aku. Kalau mungkin ada beberapa
orang yang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Oke lah, aku menghargai karena mereka memiliki pengalaman yang berbeda-beda setiap orangnya. Mari kita saling menghargai dan tidak saling memaksa satu sama lainnya agar kita selalu bahagia, karena hidup ini singkat ya. Jadi saling berdamai aja, saling berbahagia aja, dan aku harap kamu juga begitu, selalu berbahagia dalam keadaan apapun, karena perasaan bahagia mampu menarik segala sesuatu, menarik energi-energi positif dari alam semesta. Nah, itu dia dari aku hari ini. Semoga kalian suka dengan video ini. Jika kalian tertarik, silahkan like, comment, subscribe, dan share pada orang-orang agar kita bisa berbagi kebaikan pada orang-orang, agar kita menjadi pribadi yang lebih positif. Saya Ira Nonandale, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!